Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, salah satu hal yang untuk saya pribadi sangat membebankan itu bila berkhotbah tentang bacaan yang isinya bicara tentang kasih. Karena hal yang pertama dan utama yang saya bayangkan adalah ketika saya berkhotbah tentang kasih dengan begitu indah, tetapi saya tidak bisa membuat itu dalam kehidupan, itu yang berat. Karena bicara kasih bukan soal mulut yang berbicara, tapi soal hati. Dan bicara kasih itu jangan membayangkan orang lain, kita kembali ke dalam diri. Dan ternyata kasih itu didefinisikan bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Maka paling penting kalau mau bicara kasih dan berbuat kasih, nomor satu itu pastikan apakah ada Allah di hati. Maka sebenarnya kasih itu secara konkret bisa didefinisikan dengan kasih adalah bawa hatimu ke kepalamu. Kasih adalah bawa hatimu ke telingamu. Kasih adalah bawa hatimu ke mulutmu. Kasih adalah bawa hatimu ke matamu. Kasih adalah bawa hatimu ke tanganmu. Maksudnya apa? Kalau orang yang punya kasih, maka dia pasti hati-hati berpikir,
hati-hati mendengar, hati-hati berbicara, hati-hati melakukan sesuatu, hati-hati melihat dan memandang sesuatu. Orang yang ada hatinya, orang yang ada kasih di hatinya, karena Santo Yohanes bilang Allah adalah kasih, pasti tercermin dalam cara berpikir, cara berbicara, cara mendengar, cara melihat, cara bertindak. Orang yang lebih banyak menilai cara bicara orang, cara berpikir orang, atau tentang hidup orang lain, itu orang yang krisis kasih. Karena dia tidak banyak melihat dirinya. Orang yang ada Allah di hati adalah orang yang mendengar sabda Allah dan khotbah dengan hati taruh di kepala, hati taruh di telinga, hati taruh di mata, hati taruh di tangan. Karena setiap sabda Allah dan khotbah itu pedoman dan pelita untuk menerangi diri kita, tidak untuk dibahas. Jadi orang sering membahas khotbah itu orang yang tidak ada kasih. Nah, seperti yang saya katakan, saya agak susah berbicara tentang kasih ketika saya tidak melihat diri saya. Apakah saya punya kasih di hati? Maka hidup kita adalah hidup yang terus belajar. Kasih ini selalu dinamakan perintah baru, padahal setiap kali kita mendengar, pertanyaannya apa yang baru? Tapi dengan mengatakan ini perintah baru dan tidak pernah diganti dalam teks kitab suci, yang mau dikatakan adalah dengan mendengar perintah ini kita selalu diperbaharui untuk ingat kasih itu nomor satu. Dan Bapak Ibu, ternyata setelah saya melihat kembali seluruh kegiatan paroki kita di satu pekan ini, sebenarnya itu adalah kegiatan-kegiatan untuk kita makin mengerti dan memahami apa itu kasih. Bacaan ini dipakai waktu kita misa penutupan prakemas kami. Bacaan ini dipakai untuk pernikahan Dani dan Gita kemarin. Dan ini ternyata bacaan hari Minggu 3 kali untuk event yang menurut saya besar untuk paroki kita. Apanya yang membuat besar? Untuk yang mengikuti prakemas kami tahu kebesaran kegiatan itu. Apa yang menjadi besar dari pernikahan Dani dan Gita? Untuk orang yang memaknai dengan kasih akan tahu. Bapak Ibu tahu, gara-gara pernikahan mereka, kita punya dekor ini dari hari Jumat pertama sudah seperti ini tampaknya. Memang waktu itu saya bilang, kamu cari hari Sabtu supaya dekor mau dipakai untuk Jumat pertama juga bisa pakai untuk hari Minggu. Dan ternyata hari ini mereka jadi petugas lagi, baru sehari setelah menikah. Jadi pengantin baru. Kitab suci mereka tentang perintah baru. Dan Gita itu menemukan diri sebagai manusia baru. Dia itu memilih bacaan pertama pernikahan mereka dari surat Santo Paulus kepada umat di Kolose tentang manusia baru. Dia menemukan dirinya sebagai manusia baru setelah ia dibaptis. Padahal kalau kita lihat Gita ini, apa yang baru ya Gita ya? Badannya dari dulu begini terus. Tetapi Anda bisa melihat itu kalau jujur menilai dengan hati yang ada kasih ketika dia tampil sebagai seorang lektor. Bapak Ibu, orang baru jadi Katolik, baru menikah sehari, langsung jadi lektor. Kamu pernah lihat di negara? Kamu pernah lihat berani tampil? Dan so sweet sekali hari ini. 3 orang petugas adalah 3 bersaudara. Saya rasa ini adalah cara mereka memaknai kasih, karena Tuhan telah mengasihi mereka, makanya mereka berusaha menjawab kasih Tuhan dengan memberi diri. Kan sesederhana itu kasih. Setelah Tuhan mengasihi kita, mari kita membalas dengan memberi diri. Memberi diri juga dengan hati yang punya kasih. Omnia in caritate, lakukan apapun dengan kasih. Itu juga pesan Santo Paulus. Jadi kalau kita tidak melakukan apapun dengan kasih, itu tidak akan memberikan kebahagiaan dan sukacita kepada kita. Datang misa tanpa kasih tidak memberikan kebahagiaan. Pulang misa tanpa menemukan kasih, itu yang membuat kita malah membahas misa lagi. Lalu untuk apa? Coba cek up hati lagi. Adakah kasih di hatiku? Allah adalah kasih. Maka kalau mau ada Allah di hati,
harus mengasihi. Dan kalau mampu mengasihi, harus ada Allah di hati. Tadi sebelum misa pagi-pagi, saat lagi sedang minum kopi dan makan jajan, saya didatangin 2 orang bocah. Lagi saya merefleksikan tentang kasih ini. Tiba-tiba 2 orang bocah datang ketuk pintu. Selamat pagi Romo. Pagi, kenapa? Romo, boleh kami titip jajan di kulkas Romo? Wah, saya pikir mau kasih saya. Saya bilang, titip untuk apa? Ada teman kami yang ulang tahun. Saya tahu di antara mereka ada yang kategori teman tapi mesra, TTM. Kan banyak jenis relasi kan? Teman main, teman seperjalanan, teman hidup, teman tapi mesra. Ya, seperti khotbah nikah kemarin kan? Tapi yang saya kagumi, ternyata itu adalah definisi kasih dan sahabat. Seorang sahabat itu mengasihi temannya. Tidak ada rasa kecemburuan. Demi kepentingan temannya, dia mendampingi temannya. Coba. Tapi saya menemukan itulah kasih. Kasih seorang sahabat. Setia, turut. Dan itu jugalah yang saya temukan dalam prakemas kami. Bapak Ibu, Anda rugi kalau tidak melihat bagaimana anak-anak ini bahagia di prakemas kami. Mereka betul-betul enjoy. Bahkan mereka minta tambah. Nanti tanya kepada mereka. Yang kecil diayomi yang besar, yang tidak bawa sampo dikasih sampo sama yang lain. Dan mereka betul-betul hidup dalam sebuah persaudaraan. Saya sendiri mengikuti kegiatan itu untuk mengamati bagaimana kalau hidup itu dilakukan dengan kasih. Karena anak-anak punya hati yang tidak terkontaminasi dengan banyak perasaan dan banyak kepentingan. Mereka masih punya hati yang lugu, polos, dan tidak punya banyak cacat. Maka kalau mereka menikmati kebersamaan itu betul murni dari hati, bandingkan dengan kita orang tua. Bahkan semalam waktu bapak-bapak lingkungan Santa Teresia itu lagi ngobrol di pinggiran sini, Justin itu adiknya Delfrik, anak bungsunya Pamelki, berjalan bergandengan dan bermain sampai berjatuh-jatuh, tetapi tidak menangis dengan Samuel. Lalu menyaksikan mereka berdua berjalan di tengah, saya lalu bilang begini kepada bapak-bapak, coba lihat mereka dua. Mereka betul-betul enjoy. Kalau mereka di rumah, mereka tidak menemukan ini. Hanya di gereja mereka menemukan kebahagiaan. Coba belajar dari mereka. Karena kita orang tua terkontaminasi dengan banyak perasaan, dengan banyak gengsi, dengan banyak apa lagi macam-macam. Sehingga kita itu susah berjalan sebagai sahabat. Saya bilang begini, tapi saya senang kamu Santa Teresia. Kamu betul-betul hidupkan gereja sinodal dan berjalan sebagai sebuah keluarga. Siapapun yang menikah, lingkungan yang atur, dan itu yang membuat kamu makin terdekat sebagai saudara. Maaf ya lingkungan lain, tapi kita perlu jujur juga. Kalau punya hati yang punya kasih, kita jujur mengakui. Coba kalau lingkungan kita seperti mereka. Tidak perlu kor bagus-bagus. Anggota lingkungan nikah, mereka kor. Mereka kerja dari awal sampai akhir, dan itu membuat mereka merasa sense of belonging dengan rekan-rekan dalam lingkungan sebagai keluarga, sehingga mereka tampak kompak, gampang bersuka cita, gampang berbahagia. Kita lain ini terlalu egois, terlalu sukuis. Ingat pesan Santo Petrus dalam bacaan pertama, manusia itu tidak ada bedanya, jangan dibeda-bedakan. Jangan jadi orang Katolik lalu membeda-bedakan, ini kelompokku, ini kelompokmu. Bukan itu gereja Katolik. Kita itu Katolik artinya universal, umum, terbuka untuk siapapun. Kita harus punya cinta lintas batas. Tapi tidak akan pernah itu ada kalau tidak taruh hati di kepala, tidak taruh hati di mulut, tidak taruh hati di telinga, tidak taruh hati di mata, tidak taruh hati di tangan. Taruhlah hatimu di kepalamu, taruhlah hatimu di mulutmu, taruhlah hatimu di telingamu, taruhlah hatimu di matamu, taruhlah hatimu di tanganmu. Yang penting hatimu adalah bait Allah, tempat di mana Allah berdiam, karena Allah adalah kasih. Semoga Tuhan memberkati.